Dokter adalah cita-cita yang pernah menancap dalam diri saya. Tapi takdir Allah ternyata lain. Saya gagal masuk UMPTN di Fakultas Kedokteran salah satu kampus negeri. Saya sempat bimbang, bahkan tak mau kuliah. Sampai akhirnya saya didorong-dorong oleh kakak-kakak saya untuk tetap melanjutkan kuliah. Sampailah saya memutuskan kuliah studi akuntansi di salah satu kampus di Bandung. Hari demi hari saya jalani, terus terang, awalnya saya merasa tidak nyaman. Karena itu bukan studi yang saya inginkan. Tapi lama-kelamaan, akhirnya saya menikmatinya sampai lulus. Usai lulus kuliah, saya diminta orang tua pulang kampung. Padahal saya akan bekerja di salah satu bank swasta yang ada di kota Bandung. Saya pun memutuskan untuk pulang kampung dan akhirnya menjadi seorang guru. Beberapa tahun setelah saya menjadi guru dan menemukan jodoh, tak lama saya pun dikaruniai anak dan memutuskan berhenti sejenak dari mengajar dan menjadi ibu rumah tangga. Hari demi hari saya nikmati sampai akhirnya suatu ketika di saat saya baru melahirkan, tiba-tiba datang kabar bahwa saya diminta menjadi caleg DPRD Kota Cilegon. Kebayang tidak? Kampanye sambil bawa bayi. Itu yang pernah saya lakukan pada pencalegan pertama dan saya tidak terpilih. Gagal lolos ke parlemen, saya tetap tegak berdiri bersama PKS dan diminta kembali maju sebagai caleg pada periode berikutnya. Pencalegan kedua, saya lebih ringan karena tidak memiliki bayi. Sampai akhirnya saya pun terpilih menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Cilegon. Selama 5 tahun saya jalani amanah itu dengan kesungguhan dan partai kembali meminta saya maju lagi pada pemilu 2019. Saya pun kembali terpilih dan sampai akhirnya partai memerintahkan saya menjadi wakil ketua DPRD Kota Cilegon. Terus terang, menjadi wakil rakyat bukanlah cita-cita, tapi prinsip saya adalah menunaikan setiap tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Itulah yang saya jalani saat ini. Semua cerita itu saya tuangkan dalam sebuah buku, Catatan Uyun, Wanita Kota Baja. Semoga buku ini bisa menjadi motivasi, syukur-syukur menjadi inspirasi. Semoga dengan buku ini, kelak anak-anak saya khususnya kader PKS dan masyarakat Cilegon bisa melihat jelas siapa Nuratul Uyun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sebuah buku berjudul Catatan Uyun, patut dibaca karena ada keseharian seorang anggota DPRD yang juga bekerja sebagai ibu rumah tangga. Seperti apa keseruannya? Langsung baca saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat dan berbahagia. Alhamdulillah juga pada hari ini kita sama-sama mensyukuri ada satu hasil karya dari salah seorang perempuan hebat di Kota Cilegon, yaitu Ibu Nuratul Uyun, Teh Uyun kami biasa memanggilnya. Buku ini dibuat untuk memberikan motivasi kepada para perempuan-perempuan hebat, bukan cuma di Cilegon tentunya, kita berharap di seluruh Indonesia, bahwa sesungguhnya ketika kita sebagai seorang perempuan senantiasa meningkatkan kualitas diri kita, membangun jejaring, membiasakan untuk bekerja keras, membiasakan untuk bekerja sama dan beramal, insya Allah kita akan mendapatkan satu kondisi di mana kita bisa menjadi lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi bagi masyarakat. Saya mengapresiasi tulisan Ibu Uyun dan patut menjadi contoh bagi kaum wanita, tidak hanya di Cilegon tapi juga di Banten. Karena beliau sebagai ibu rumah tangga banyak berkreasi, banyak juga memberi motivator pada seluruh masyarakat Kota Cilegon. Catatan Uyun, Wanita Kota Baja merupakan buku yang menceritakan tentang kehidupan seorang wanita
di awal dari masa kecil hingga saat ini. Di tengah-tengah kehidupan industri di wilayah Kota Cilegon dengan tidak meninggalkan kentalnya kehidupan beragama, sehingga melahirkan sosok pimpinan yang saat ini duduk di kursi DPRD sebagai wakil ketua DPRD Kota Cilegon. Buku ini saya recommended untuk dibaca dan bisa memberikan inspirasi, motivasi kepada wanita Kota Cilegon dan Indonesia pada umumnya, sehingga bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan seperti Ibu Yun Gusti.